wa khususan ila roh hajihil kitab muallif Imam Al-Muhaqqiq Abdul Fadl Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari, Masyayikh Syekh Abu Abbas Al-Mursyid, bibarakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Tasawwufuka ila ma batana fika min al-uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Nah, ini kita membahas kalam yang nomor 33. Nah, 33 sudah. Yang artinya penelitian engkau kepada perkara yang batin daripada keaiban diri itu lebih baik meneliti dari perkara yang masih terhalang masalah yang kada jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak ini maksudnya tuh, jadi kita meneliti, melihat-lihat diri kita kekurangan, masih banyak dosa, masih kurang banyak beribadah, masih banyak salah, masih banyak maksiat, masih banyak kekurangan. Melihat di diri kita itu lebih baik daripada hendak melihat karamat yang belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak melihat hasil kan. Nah, jadi yang di sini yang dimaksudkan adalah kita tuh disuruh banyak-banyak amaliyah nang kita mampu, yaitu selalu memperbaiki diri kita. Sembahyang, kira-kira apakah bujur sembahyang kita, rukun dan syaratnya. Nah, kita teliti dah. Kemudian sholatnya bujurkah, sudah khusyuk ataupun khudu, kita teliti dah. Kemudian sifat hati kita tuh, nah, apakah sudah bujur-bujur ikhlas ataupun sudah ibaratnya sudah dikategorikan orang yang musallin, orang yang menggawi sholat, sudahkah sudah. Nah, itu kita perbaiki dan kita lihat mujahidin di sini itu lebih baik daripada hendak mencari kelebihan daripada diri kita, yaitu karamat. Jadi diri kita ini, manusia ini, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keajaiban, kalau nabi itu disebut adalah wahyu kan? Wahyu. Kalau bagi wali disebut adalah karamat. Kalau bagi orang Islam biasa disebut adalah ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan. Nah, jadi kita dalam beramal agama jangan mencari pertolongan dulu, akan tetapi mencari rahmatnya, bujur-bujur
bujur-bujur kita dalam beribadah meraih daripada rahmatnya tersebut. Nah, hukmul muridi ayatasawwafa ila ma'rifati ma ghaba anhu min ma'ayibi nafsihi wa yatatallabuha wa yabhasu anha fa inna dhalika wa haqqul haqq ta'ala minhu. Mujahidin, seorang murid itu hukumnya adalah dia meneliti pengetahuan tentang perkara aib akan dirinya. Karena kita ini banyak bisi aib. Jadi tuntutan seorang yang masih pemula, masih menuntut akhirat, maka alangkah seyogyanya yaitu dia ini menteliti, melihat ataupun merasa-rasai tentang keaiban dirinya. Karena sesungguhnya orang yang meneliti tentang dirinya itulah yang sebujurnya seorang hamba. Dan dia menjagai akan dirinya itu dan berpaling daripada untuk menghasilkan daripada hasil. Jadi jangan mencari hasil dulu maksudnya. Jadi kita tuh ibaratnya berusaha saja dulu beribadah. Baik ibadah nang zahir seperti sholat, seperti sedekah, seperti berimpak, ataupun mengamalkan sunnah-sunnah yang lain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita gawi. Dan adalah juga kita mengamalkan amalan hati, yaitu diantaranya adalah husnuzon ataupun baik sangka. Baik sangka dengan Allah Ta'ala dan baik sangka kepada makhluknya. Itu amalan hati. Karena apapun yang terjadi dalam diri kita maupun diri orang lain yang terlintas ataupun terlewat dilihat oleh kita, maka kita di situ ada amalan hati yang jarang digawe, yaitu adalah husnuzon, yaitu baik sangka dengan orang lain. Karena apa? Sesungguhnya orang lain ataupun diri kita sendiri pun itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, disitulah hasil daripada berbaik sangka. Nah, kalau kita beramaliyah ujahinin di sini sifau amalihi min afat wa naqa ahwalihi, maka akan menghasilkan amalnya yaitu bersih, menjadi ikhlas, dan akan bersih juga ahwalihi, yaitu keadaannya akan bersih. Nah, jadi kadada namanya orang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu kada bersih. Jadi kalau mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersih. Dengan apa? Cara membersihi yaitu dengan beramal. Baik amal yang zahir ataupun amal yang batin. Nah, kayak dikisahkan dalam kitab Sirul Asrar kan kemarin, wudu itu ada dua, wudu zahir dan ada wudu batin. Sembahyang pun ada dua, ada sembahyang zahir dan ada sembahyang batin. Dan sehendaknya seseorang ataupun hamba Allah itu menggawi kedua-duanya, baik ibadah zahir maupun ibadah zahir batin. Nah, karena kita kada tahu kerusakan ataupun keruhnya hati kita ada. Dengan kita beramal dan menggawi amaliyah, maka kita akan menghilangkan diri kita itu daripada kezahilan dan akan
akan menghilangkan daripada penipuan. Wa qati'u min batinihi muwadus syarruri wa qad jakarnahu. Dan kalau kita beramal, maka itu akan menghilangkan daripada pundasi daripada keburukan. Nah, pundasinya ataupun sampai ke akar-akarnya akan hilang. Nah, untuk cara beramal ini, kata beliau, untuk pengetahuan ilmunya, untuk bisa beramal sehingga hati kita tahu bahwa keaiban kita itu. Hidin menyebutkan di sini telah diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali telah berkata, kata beliau, untuk mendapatkan ilmu tentang keaiban kita, keburukan kita, itu ada 4 cara. Yang pertama, hendaklah seseorang tersebut mendapatkan guru. Ayajlisa baina yadi syekhin basyirin bil uyubi wal afati. Jadi seseorang tersebut hendaklah berguru dengan seseorang yang ahli hati, yang ahli basyirah, yang kawa melihat keburukan-keburukan kita ataupun keaiban-keaiban kita. Itu ada seorang guru, karena misalnya kita bermaksiat datang kepada hidin, kemudian hidin ini dengan tajam matanya melihat tentang keburukan kita. Oh Jahidin, kamu nih kayaknya tadi kada sembahyang aja kan. Nah tahu Hidin, oh tadi habis bermaksiat nangka ini aja, maka bertobatlah engkau ya. Karena gurunya adalah basyiran bil uyubi wal afat, melihat tembus mata ataupun kasat. Itu ada guru kayak itu toh. Fayahkumuhu fi nafsihi wa ittabu'u syaratahu fi ma yasiru alaihi. Dan hendaknya kita belajar lawan sidin, baguru lawan sidin, nang ahli ma'rifat tadi, ahli basyirah tadi, baguru kita, dan kita mengumpati arahan ataupun isyarat daripada guru yang berisi basyirah tadi. Tapi ini sulit kita mendapatkan kayak itu. Sulit sekali untuk di zaman ini nah. Guru nang kawa menerubus hati kita. Kawa melihat. Nah, walaupun ada pun itu langka. Ujahidin, kalau kita kada tamu lawan seorang guru nang seperti itu, nang kedua ada ayastafida musahabatun sidikun sudukun yaj'alu raqiban ala ahwalihi wa amalihi liyantabahahu ala ma yakhfi alaihi min mujami qadarihi. Amun kada bisi guru nang pandang batinnya harap. Yang kedua Jahidin, hendaknya kita tuh bakawan orang nang benar, sedikin sudukun, bakawan nang ahli baik nah bakawan kita, maka dia akan sekali-sekali kita menagur, akan mengingati baik yang dilihatnya ataupun ibaratnya yang pina dirasa yang kada cocok lawannya bakawan dan orang tersebut. Nah, bakawan menagur sidin. Nah, tapi biasanya kawan ini pun ada langsung belak-belakan juga, segan juga menagur. Ada lagi yang lebih harap Jahidin di sini, yaitu ayastafida ma'rifata uyubihi min adaihi. Hendaklah mengambil faidah dari seorang nang musuh nang kita orang tuh kada ketujuh lan kita. Maka orang yang kada ketujuh dan kita tadi pasti akan membuka aib kita. Tuh. Mangunya kah?
membuka kasamani, mengisahkan kebaikan atau sumpah serapah di hadapan kita, nah, tentang keburukan kayak orang berkelahi itu, nah pasti nang ada baik dikisahkannya. Mujahidin di sini, amun kita kada tetamu guru, kada tetamu kawan, paling kada kalau ada orang nang kada ketuju lawan kita ambil faedahnya. Dan kita kada boleh melawan, kada boleh sarik. Apa yang dikisahkannya, apa yang disumpah serapahnya, itu adalah faedah untuk kita. Oh, sekali bujur ya, aku nih bungul ya kan. Nah, itu diambil faedahnya dah. Tapi kita jangan mencari supaya orang sarik, jangan juga. Karena hidup kita ini pasti orang ada nang kada ketuju kayak itu aja. Kebaikan kita pun baik sudah, tapi ada aja orang yang kada ketuju dengan kita. Kemudian orang tuh ibaratnya menguyak ataupun membuka aib kita, maka kita ambil faedahnya. Nah, nang keempat jahidin, hendaknya seseorang itu bergaul lawan manusia pulangan. Kalau kita tuh ibaratnya kada tapian pintar, kita pun kada tapian banyak pengalaman, kita kada tapian banyak nggak banyak ilmu, maka kita bergaul dengan kekawanan, bergaul di tengah orang banyak. Untuk dunia saja kita harus tahu informasi kan, masalah dagang, masalah bisnis, informasi kita harus tahu. Salah satunya informasi adalah karena kita bergaul. Nah, apalagi tentang akhirat, tentang ilmu agama, maka kita dianjurkan adalah bergaul. Nah, kecuali kita sudah tingkat tinggi, kada usah bergaul lagi, ada juga itu. Misalnya orang itu sudah wali ganal. Ibaratnya ada isyarat ataupun ada kabar hatib daripada langit, hai pulan, sampian jangan lagi bergaul, sampian di rumah aja, sibuk-sibuk dengan aku saja. Nah, seandainya ada kayak itu. Tapi kalau kita belum berisi apa-apa, jangan menyorang. Belum ada perintah, belum ada paguruan menyuruh. Nah, jadi kita banyak bergaul. Kita ambil kemanfaatannya daripada bergaul tersebut. Bahkan kita ini bisa apa-apa, bisa berpandir, bisa berdagang, bahkan bisa bernyanyi, kira-kira kan. Itu disebabkan banyak bergaul. Sedikit kita yang belajar dapat bisa berpandir, bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kahayan, gara-gara bergaul. Nah, begitu juga agama ini kita dapat, akhlak ini dapat apabila kita bergaul. Maka kita tahu ini yang kada baik adabnya, ini yang baik adabnya. Nah, jadi di situ tuh untuk mengetahui kekurangan kita. Nih masih ibaratnya jahidin di sini, pentingnya kita jangan mencari hal-hal yang gaib dulu. Carilah kekurangan diri kita. Itu faedahnya tuh, maksudnya daripada kalam ini. Nah, kemudian ayastabida jalika mukhallatun nas idiyatlu bi jalika ala musawihim fa ija atla alaihi minhum ilmun annahu la yanfa'uku huwa an syai'in minha lianna tiba' basyariyah bi jalika mutaqarabatun wa qad jara lahu fi nafsi ma huwa a'zamu mimma yarahu fi ghairihi. Karena manusia ini sebujurnya kada jauh beda, hampir saja sama, jadi mudah benar terpengaruh. Nah, maka dengan cara bergaul tersebut akhirnya manusia itu ibaratnya bersifat ataupun beradat, berakhlak.
Nah, di situ kita akan memilih dan memilah ketika bergaul tadi. Nah, mana yang baik, mana yang kada baik. Nah, ketika baik kita pilih, nang kada baik, seandainya diri kita nih kada baik, bitahat tuhuri, yaitu secepat-cepatnya membaiki. Wa tanazzuhi, dan secepat-cepatnya membersih hati nih. Nah, tadi kan guru kadada, kawan kadada, kemudian musuh kada bisa. Musuh tadi ibaratnya supan juga hendak mengunyah kita kan, sumpah serapah, paling kada bergaul. Dan di situ kita meneliti namanya akhlak yang baik. Ketika baik kita umpati, apabila akhlak kita nang kada baik, orang yang baik, maka kita secepatnya membaiki. Nah, itu dah. Fahaja takhlisu ma jakarnahu hila min faqdi syekhan arifan wajakin basiran bi'uni musafikan nasihan. Ini apabila kita kada bisa paguruan. Mungkin banyak haja guru tapi kita kada akrab. Banyak haja penceramah tapi kada beisi basirah. Kada beisi pandangan hati, kada kasab. Banyak haja tuan guru ceramah kesana kemari banyak haja tapi kada beisi basirah, kada beisi pandangan hati tuh. Gurunya harap dia ceramah tapi yang di buku aja juga sama aja tuh. Tapi kada kawa meneropong hati satu persatu. Nah, jadi seorang guru yang dimaksud di sini adalah yang kawa membaiki keaiban kita, keburukan kita, penyakit kita tuh kawa diungkainya. Kawa diobatinya. Paman wajad tabiba palijamuhu bahwa alladhi yukhalisu min mardihi wa yanzihi min halak. Kalau seandainya tuh kita tatamu jahidin seorang guru, itu berarti adalah dokter tuh, pengobat tuh. Jadi seandainya tatamu tukang obat tersebut sedangkan kita sakit, kita nih kadang-kadang kada tahu penyakit tapi dokter tahu. Kadang-kadang kita nih malas beribadah, malas beramal, dan terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tabib ini tahu cara pengobatannya. Nah, maka jahidin, disinilah kita itu balajim, artinya terus-menerus saja penduduk lawan guru tersebut. Kadang-kadang guru ini kada secara spontan menegur, tapi tiba-tiba ada kira-kira teguran atau isyarat atau dalam cara mahsidin guru tersebut menegur tentang keaiban hati kita. Nah, lain ibaratnya kayak orang berobat, berperiksa lawan mantri, lawan dokter, kemudian penyakit sampean ini ya, lain kayak itu bang. Tapi tuan guru ini biasanya ada isyarat-isyarat yang perlu kita pahami. Nah, tetapi guru tersebut harus basirahnya ada. Kadang-kadang hidin ini bisa menegur guru ini, bukan dalam ceramah, akan tetapi bisa mendatangi ke alam tidur kita, dalam alam mimpi. Nah, itu biasanya apabila bisi guru loh, bisa menegur, menembus sampai ke alam mimpi, memadahi kita dah. Karena apa? Seorang guru ini adalah diamanahi, kemudian dikasih izin untuk melajari, dan guru ini biasanya adalah langsung bersumber daripada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantaranya untuk memperbaiki umat adalah dihadirkan guru tersebut. Wa amma talabul ghaib al mahmujubati anhu min khafayatu qadri wa tabil ibri fa innahu hajjun nafsu la haqa alaihi fihi al haqq ta'ala falyatibbu anhu nafsan wa yasgul biha aqalan wal hasan. Jadi kalau seandainya jahidin di sini ada orang mencari masalah yang gaib, hajat. Nah, misalnya kasab hendak dicari,
melihat langit hendak dicari, bersalaman dengan malaikat dicari, hendak naik Sidratul Muntaha dicari, berkalam-kalam dengan wali-wali dicari, datang ke kuburan dicari. Yang dicari itu adalah bisa berpandir lawan orang kuburan. Itu jahidin adalah karena hak seorang hamba itu karena hak. Ataupun ibaratnya hendak wasil, hendak cepat benar wasil, hanya belajar semalaman, hendak wasil kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maksudnya, itu karena hak jahidin. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita disuruh hanya beramal, bukan disuruh mencari wasilah, bukan disuruh mencari yang gaib. Nah, kalau kita mencari hendak wasil, hendak yang gaib ya di sini nih, hendak mencari yang hendak kasab, hendak berpandir lawan wale ketika guring, kita tapakor, hendak berpandir lawan orang-orang yang sudah mati, itu adalah jahidin suatu kecacatan dalam seorang hamba. Cacat toh. Walihada qalu kun tariban istiqomati wala takun talun karamati. Mujahidin di sini hendaknya kita tuh adalah istiqomah aja beramal. Istiqomah terus menerus istiqomah, baik amal yang zahir maupun amal yang batin. Istiqomah kita, wala takun talimul karamati, jangan mencari karamat. Fa inna nafsaka tataharrak wa tulubul karamata. Sesungguhnya dalam kitab ini diri engkau itu digerakkan untuk mencari karamat. Mencari karamat, niat beribadah mencari karamat. Wa mauluka yatalibuka bi istiqomati, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita beribadah adalah istiqomah terus menerus, jangan mencari karamat. Bahkan di sini jangan hendak mencari doanya istajabah, dikabulkan bang. Jadi berdoa aja, beribadah aja, berdoa terus menerus, jangan minta balas. Karena kalau langsung minta balas itu adalah satu kecacatan juga. Berarti kalau sudah minta balas berarti doanya nang harat ya, amalan nang harat ya. Sedangkan di sini kita disuruh aja terus beribadah, jangan minta dibalas. Tapi kalau seandainya dibalas Allah Subhanahu wa taala juga, dikabulkan doa Allah, dikabulkan, itu arti kata bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita banyak berdoa lalu kada dikabulkan, maka kita akhirnya hati kita bersangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa aja tapi jangan minta balas. Doa terus. Karena apa? Karena berdoa itu salah satu daripada ibadah juga. Sedangkan kabulnya doa itu adalah salah satu daripada karamat juga, maunah. Jadi kita kada boleh minta maunah, harus maunah, harus berbayar, berupah terus. Ibaratnya beribadah langsung diupah kontan. Nah itu lain tak. Itu adalah pahamnya orang awam. Ketika begawi langsung diupah. Tetapi kalau tingkatan orang sudah ma'rifat, itu kada minta upah, adalah minta kasih sayang, minta ridhonya. Terserah kasih sayangnya toh diberikan di dunia atau di akhir kala nanti. Itu toh. Nah, jadi kayak itu toh. Jadi kita ini disuruh beristiqomah. Ada satu kisah jahidin di sini. Orang tuh ahli ibadah. 70 tahun beribadah terus. Dan puasa terus. 70 tahun ini. Puasa terus. Setahun bukanya 6 kali aja. Buka puasanya. Selama setahun 6 kalinya buka.
Nah, orang-orang bahari kan kayak itu tertibnya puasa sampai berapa bulan. Jadi kalau 6 kali itu berapa bulan tuh hanya berbuka? Berarti 2 bulan sekali lah. Nah, kita kan udah sanggup, kita sehari semalamin liut dah. Nah, ini 2 bulan hanya buka puasanya. Nah, habis itu karena sudah beribadah selama 70 tahun, meminta kepada Allah bertakun, ya Allah, kayak Pak Jahidin, setan tuh kekuatannya sih bisa menggoda manusia ini kayak Pak. Nah, berdoa, handakan aja, hendak tahu benahan, kada minta surga kada minta karamah kada, hendak tahu ya Allah, kayak apa setan tuh kekuatannya tuh nah, kawak menggoda daripada manusia. Ini mudi kayak ada angkoh bertanyanya. Sedangkan aku nih ibaratnya kada taguda. Nah, 70 tahun beribadah istiqomah ibaratnya tuh. Tapi ujung-ujungnya perasaan harap kayak apa gerang aja. Setan itu kalau menggoda manusia. Matakon nih. Sedangkan aku kada taguda. Nah, peribahasanya gitu tuh. Belagahnya. Aku nih kada taguda. Kada dijawab. Laos benar Allah Ta'ala tuh kada mendengari. Nah, kemudian kalau lawasan sudah bertakun kayak itu, merasa diri aja. Jahidin, kayaknya aku ini banyak dosa nih ya. Nah, dan dosaku ini kada bapaknya dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah mendengar dirinya adalah hina, pengakuan nih bahwa dirinya kada apa-apanya, langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengirim malaikat lawan dirinya. Jadi malaikat tadi berkata, inna kalamaka haja takalam tabihi ahabbu ilayya mimma mada min ibadika. Kalam engkau tadi Jahidin lah nang merasa rendah tadi nah, nang merasa berdosa tadi nah, itu lebih baik daripada ibadah engkau selama 70 tahun. Nah, jadi ibaratnya walaupun beribadah jangan juga merasa harap. Nah, jadi Jahidin gara-gara omongannya merendah diri tadi nah, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Maka sesungguhnya gara-gara perkataan kamu tadi ujar malaikat dibukakan mata batin basyirah. Nah, basyirah nah ahli ibadah 70 tahun tuh beribadah hanya dibukakan kasabnya, hasilnya daripada ibadah. Kemudian Hidin melihat daripada tentara setan ataupun iblis. Sekalinya Hidin kau melihat sudah meliputi hipok dah di alam raya ini anak-anak daripada setan dan iblis melihat deh. Penuh Jahidin di bumi ini. Dan tidak ada yang aku lihat Jahidin nah ahli ibadahnya manusia kecuali di situ ada iblis begana. Baik di rumah, di kelambu, di makanan, di WC, di masjid, di majelis. Aku lihat Jahidin banyak sekalinya setan ataupun iblis kajubabi, seperti mana lalat bertarabangan. Nah, melihat saya kasat nih. Nah, imba kasat Jahidin. Ayu rabbin man yanju min haja qala al-wara'u al-lain wa sayati bainu ayya qaramatan ghairu matubatin at-tahsila wa la muqtabita bi wujudiha. Jahidin umay banyaknya lah iblis Jahidin kayak lalat. Itu kayak apa hendak selamat manusia kayak ini nih, kayak apa hendak selamat dari gangguan iblis nih. Di mana-mana ada iblis. Nah, di sembahyang
ada iblisnya, di masjid ada iblisnya, di mana-mana ada iblis. Siapa nang bisa selamat daripada iblis nih jahidin? Orang yang selamat jahidin adalah orang yang wara. Nah, wara itu artinya hatinya, ibaratnya hati-hati. Wara. Kalau wara makanan kan hati-hati dengan makanan halal haramnya, subhat, gawian. Wara ini banyak artinya. Nah, artinya ilmu pun kita ibaratnya hati-hati, nang bujur. Ibadah pun, amaliyah pun kita berhati-hati juga, nang mana ibaratnya yang bujur, nang sesuai dengan awak kita, nang kada bertentangan lawan diri kita. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita diberi Allah Subhanahu wa taala pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang yang selalu wara dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hati kita dan dijaga dan dimudahkan daripada urusan kita. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri imanik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.